Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Isfania dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan berbicara sedikit mengenai materi sejarah Indonesia pada bab 2, yaitu tentang Indonesia Merdeka. Saya tidak akan membahas semuanya. Di sini saya hanya akan membahas peristiwa-peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama mengenai perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang kedua mengenai peristiwa pengesahan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan yang ketiga mengenai detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, yang pertama mengenai peristiwa perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Laksamana Muda Maeda adalah seorang kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Sebelum ke rumah Laksamana Muda Maeda, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikap Nishimura mengenai rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan ternyata Nishimura tidak berani mengizinkan adanya rapat PPKI dan proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia tetap memelihara status quo di Indonesia dengan garis ketentuan sekutu. Atas ketidaksepahaman tersebut membuat Soekarno-Hatta yakin untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia walaupun tidak disetujui oleh Jepang. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Muda Maeda, lebih tepatnya di ruang makan, oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh Suwiryo, Soekarni, dan BM Diah. Insinyur Soekarno menuliskan konsep teks proklamasi pada secari kertas, kemudian disempurnakan oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi kemerdekaan mengandung dua kalimat, yaitu kalimat yang pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan kalimat yang kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Setelah hampir menjelang subuh, akhirnya teks proklamasi berhasil diselesaikan. Insinyur Soekarno kemudian mengadakan pertemuan dengan peserta rapat. Lalu Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan di hadapan peserta rapat sekitar pukul 4 WIB. Nah, itu tadi mengenai peristiwa perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah perumusan teks proklamasi, terjadi peristiwa pengesahan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi di hadapan peserta rapat, terjadi perdebatan mengenai siapa yang akan menandatangani naskah tersebut. Lalu Soekarni berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan memang harus benar-benar jauh dari pengaruh Jepang. Maka dari hal itu Soekarno-Hatta menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik setelah terjadi beberapa perubahan sebelum ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Beberapa perubahan itu terdapat pada tulisan Tempo diganti menjadi Tempo, dan pada tulisan Wakil-Wakil Bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia, dan pada tulisan Jakarta 17/08/05 diganti menjadi Jakarta tanggal 17 bulan 08 tahun 05.
Itu tadi tentang peristiwa pengesahan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pada puncaknya peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu tentang peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah diadakan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia di halaman Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Rumah Insinyur Soekarno dijaga oleh pasukan peta dan upacara dipimpin oleh Suwiryo selaku Wali Kota Jakarta. Setelah kurang dari pukul 10 WIB, Muhammad Hatta menemui Insinyur Soekarno di rumahnya, kemudian keduanya menuju halaman rumah. Dengan pengeras suara atas nama bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan naskah proklamasi, dilanjutkan acara pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendra di Ningrat. Setelah pengibaran bendera merah putih yang disaksikan oleh seluruh hadirin yang datang, diakhiri dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Dan akhirnya, sebuah peristiwa besar telah tercatat dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.